Ini bencana di tahun ini agak mengganas sedikit di gunung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Wilayah sungai, elemen api, air, tanah, dan angin. Di laut, di darat, di angin mulai sedikit mengganas. Masih ada Jawa Bali lumayan keras, Jawa Bali Lombok, Sumatera ada juga. Terus apa ya, saya lihat ada kapal juga yang jatuh, ada juga kapal laut yang tenggelam. Nah, ekonomi baru. Namun untuk utang piutang negara sih masih ada, belum ada sih yang mampu menyelesaikannya. Mudah-mudahan saja nanti puluhan tahun atau berapa tahun kemudian ada. Ini katanya ada nanti terobosan di mana kerjasama dengan asing. Saya melihat ada kerjasama dengan asing, satu negara, dua negara itu melihatnya. Mungkin di sana kita akan membuka yang namanya lembaran baru. Kalau mulai begal yang banyak, penculikan, begal pencurian, ada pengangguran setiap tahun meningkat. Masih ada penculikan, begal yang banyak, adanya pemerkosaan juga di beberapa tempat. Apa namanya, begal aja yang keras sedikit, adanya begal. Terus penipuan, nah kasus bunuh diri meningkat, depresi meningkat. Manusia di zaman saya malas, dimana manusia di zaman sekarang lebih suka mendengarkan yang salah dibanding yang benar. Namun memang benar akan ada kasus korupsi yang lagi akan terungkap. Anak buah Soekarno ingin menyampaikan pesan untuk Indonesia. Mungkin pesan ini akan berguna bagi kalian di masa sulit sekarang ini. Bapak Soekarno berpesan, isu-isu di luar sana yang ingin merdeka dari Indonesia, namun kalian akan melihat penderitaan setelah kemerdekaan itu. Indonesia sudah dikutuk dari zaman kerajaan terdahulu. Pesan yang kedua, Bapak Soekarno bersedih melihat Indonesia seperti ini. Masih ada saja orang-orang yang memanfaatkan kesulitan rakyat, melakukan korupsi dan kelicikan lainnya, sampai suatu hari Indonesia mempunyai seorang pemimpin yang berani menghukum orang yang korupsi atau koruptor jahat sampai hukuman mati. Saat itulah Indonesia akan mulai menemukan titik terang jayanya, kapanpun itu terjadi, karena kesengsaraan dari dulu tidak. Pasca Mbak Yu, Indigo ini ramal ada petinggi negara yang meninggal dibunuh. Merinding, Indigo ini ramal ada petinggi negara dibunuh hingga munculnya wabah baru di tahun 2021. Ramalan terkait masa depan sebuah negara atau kejadian apapun itu seperti bencana alam, nuansa perpolitikan, ekonomi, dan banyak lainnya memang bagal. Ramalan terkait masa depan sebuah negara atau kejadian apapun itu seperti bencana alam, nuansa perpolitikan, ekonomi, dan banyak lainnya memang bagai magnet yang memancing keingintahuan banyak orang. Boleh percaya, boleh tidak, sebab semuanya kembali lagi pada persepsi individu masing-masing orang. Pasca meninggalnya peramal kondang Mbak Yu, seorang indigo yang akrab dipanggil Gus Robin, viral di media sosial. Sebelumnya melalui akun YouTube Ekspedisi Alam Lain, ia sering meramalkan kejadian-kejadian di masa depan. Seperti dilansir dari Lingkar Kediri yang merupakan afiliasi jaringan pikiran rakyat, pada Rabu, ia kembali mempublikasikan ramalannya untuk tahun 2021. Ia memaparkan penerawangannya terkait fenomena yang bakal terjadi di tahun ini.
Indigo tersebut memprediksi dalam penerawangannya yang akan terjadi di tahun 2021 mulai dari kasus politik, kondisi alam, hingga munculnya wabah baru. Ia menjelaskan meskipun pandemi COVID-19 sudah ditemukan vaksinnya, akan tetapi akan muncul wabah baru. Wabah itu ada masih seperti penyakit-penyakit lama. Hanya ada bibit penyakit baru yang tertanam ke tubuh manusia namun belum disadari. Demikian kata Gus Robin. Pria berambut sebahu itu juga mengungkapkan wabah ini gejalanya hampir mirip dari penyakit sebelumnya tetapi lebih panas dalam tubuh. Sementara itu bencana alam di tahun 2021 masih akan terus terjadi bahkan sedikit lebih ekstrim ketimbang tahun sebelumnya. Bencana alam tersebut seperti banjir, suhu panas, angin kencang, gempa bumi, dan gunung meletus. Ketidakstabilan cuaca juga akan melanda beberapa negara, sehingga menimbulkan hujan es dan angin kencang. Selain kondisi alam, ia juga menerawang dari sisi ekonomi dan politik yang akan terjadi di tahun 2021. Gus Robin mengungkapkan ada beberapa negara akan mengalami kelaparan hingga aksi unjuk rasa yang meningkat. Kerusuhan serta ketidakadilan di dunia ini juga mengalami peningkatan. Bahkan Gus Robin menyebut akan ada aliran bibit terorisme akibat banyak orang yang ingin dipuja. Aliran-aliran dan beberapa orang yang ingin dipuja menciptakan suatu aliran tertentu, adanya benih terorisme. Ramalan Gus Robin di tahun ini juga mengungkapkan akan ada petinggi negara yang meninggal dunia, tetapi tidak disebutkan secara jelas dari negara mana. Ada petinggi negara yang meninggal, ada yang dibunuh, dan ada yang sakit. Menurut Gus Robin, semakin maraknya aksi kriminal di setiap penjuru negeri, begitupun dengan peperangan, meskipun masih dalam batas normal. Peramal Mbak Yu meninggal dunia. Kabar duka datang dari paranormal Mbak Yu. Ia dikabarkan meninggal dunia. Kabar tersebut dibenarkan oleh tim YouTube-nya, Yan Pratama Adi. Namun Adi belum mengetahui apa penyebabnya. Mbak Yu meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit karena diduga COVID-19. Kini jenazah pun masih berada di rumah sakit Premier Bintaro. Bikin merinding, ini dia ramalan terakhir Mbak Yu soal Indonesia sebelum meninggal dunia. Beramal Mbak Yu dikabarkan meninggal dunia Kamis 1 Juli 2021. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, paranormal kejawen itu sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit Premier Bintaro siang tadi. Sebelum wafat, Mbak Yu sempat memberikan ramalan atas kondisi Indonesia di mana adanya bencana akhir Juni hingga November 2021. Mbak Yu melakukan ramalan sejumlah bencana alam yang akan terjadi di Indonesia mulai dari Juni akhir hingga November 2021 mendatang. Namun ternyata sejumlah bencana serta fenomena alam ini tak hanya akan terjadi di Indonesia. Menurut Mbak Yu, fenomena itu juga akan terjadi di luar negeri. Menurut penerawangan Mbak Yu, perkiraan fenomena alam tersebut di antara Juni akhir atau bahkan dimulai dari Juli hingga sebelum bulan Desember, yaitu November 2021. Ia pun menyebutkan sejumlah bencana serta fenomena alam yang dimaksud, mulai dari langit terbelah hingga tanah longsor. Langit terbelah, banyak benda jatuh dari langit, tanah bergerak di daratan. Kita lari ke bukit, banyak tanah yang longsor. Air laut akan pindah ke darat, dataran akan lari ke laut. Demikian kata Mbak Yu. Mbak Yu mengungkapkan jikalau dirinya tak hanya melihat kejadian yang menandakan adanya tsunami dan langit terbelah, tetapi juga adanya tanah bergerak. Misalnya di perbukitan banyak tanah longsor, lalu air laut seperti memeluk daratan yang akan menyapu habis rumah sekitar bibir pantai. Untuk itu Mbak Yu memperingatkan masyarakat untuk tetap bertawakal dan selalu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengaku tidak bermaksud menakut-nakuti masyarakat dan justru berharap apa yang ia lihat tidak akan pernah terjadi atau bahkan salah. Jokowi kerepotan urus COVID. Ma'ruf Amin kemana? Presiden Jokowi terlihat kerepotan mengurus krisis kesehatan dan ekonomi. Dia seperti berjuang sendirian. Pengamat pun mempertanyakan di mana peran Ma'ruf Amin. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, sangat merespon ini. Baginya, Indonesia saat ini tengah genting, tapi peran dari Wapres yang seharusnya membantu Presiden disebut nyaris tak pernah terlihat. Selama ini yang terlihat pada masyarakat Indonesia hanya Jokowi yang menjalankan pemerintahan.
Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah mungkin Ma'ruf Amin sudah sepuh? Apakah karena faktor usia ini yang membuat Presiden Jokowi enggan memberinya tugas? Dari sudut pandang Fernando, Indonesia sangat butuh kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang saling support. Saat Jokowi kerja keras menyelamatkan bangsa, Ma'ruf Amin disebut-sebut harus bisa memainkan perannya juga dengan baik. Tugas-tugas presiden yang sudah sangat berat dinilai harus dibantu maksimal oleh Wapres. Yang dilihat Fernando justru sebaliknya. Mantan ketua MUI itu hanya diam dan tidak menunjukkan tanda-tanda bekerja. Dia meminta dalam kondisi sekarang ada baiknya Ma'ruf Amin mengundurkan diri dari istana. Sebab langkah tersebut diyakini baik untuk kepentingan bangsa dan negara.